Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Valerian Yusuf akan membahas tentang desain pembelajaran blended learning dengan model pedagogik konstruktivisme dan juga strategi discovery learning pada siswa kelas 11 pada materi transformasi geometri. Yang pertama itu apa itu pembelajaran konstruktivisme ini? Pembelajaran konstruktivis ini yaitu adalah aktivitas aktif di mana siswa akan melatih dirinya sendiri atas pengetahuannya untuk mencari tahu apa yang sudah dipelajari dan menyelesaikan konsep dan ide baru dari kerangka berpikirnya sendiri. Lalu dalam pembelajaran konstruktivis ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah tahap persepsi. Nah, tahap ini siswa didorong untuk mengumpulkan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas ini. Nah, gurunya juga harus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang problematis gitu tentang fenomena yang sering dijumpai oleh siswanya yang terkait dengan konsep yang akan dibahas ini. Nah, siswa juga akan mengomunikasikan atau uh, memberitahukan gitu ya, apa itu pemahamannya tentang konsep awal tersebut. Nah, pada tahap yang kedua yaitu adalah tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini siswa akan diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan juga mencari konsep melalui pengumpulan dan juga penginterpretasian informasi dalam suatu pencarian gitu ya. Nah, secara keseluruhan, eh, tahapan ini juga akan memenuhi rasa ingin tahu siswa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tahap diskusi dan juga penjelasan konsep. Nah, pada tahap ini siswa akan memikirkan dan juga penjelasan dan juga solusi apa yang didasarkan pada hasil dari eksplorasi sebelumnya. Nah, guru juga akan menambahkan konsep-konsep yang akan menjadi penguatan gitu ya. Nah, siswa juga akan memberikan penjelasan dan juga solusi dari diskusi-diskusi dari konsep-konsep yang telah didapatkan dari tahap sebelumnya yaitu observasi. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pengembangan dan juga aplikasi konsep. Nah, pada tahap terakhir ini guru akan berusaha untuk agar siswanya dapat mengaplikasikan pemahaman konsep konsep sebelumnya ini baik melalui kegiatan ataupun pemunculan-pemunculan masalah gitu yang berkaitan dengan uh, kegiatan sehari-hari siswanya. Lalu strategi yang akan digunakan dalam rencana desain pembelajaran ini yaitu menggunakan uh, strategi discovery learning. Nah, discovery learning ini mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri gitu ya, membangun pengalamannya dan juga pengetahuannya menggunakan intuisi, imajinasi, kreativitas, dan juga fakta-fakta yang dikorelasikan menjadi kebenaran yang baru seperti itu. Lalu tahap ya, ada beberapa hal yang digunakan dalam strategi pembelajaran ini. Yang pertama yaitu stimulus. Stimulus ini adalah langkah pertama dalam pelaksanaan pembelajaran discovery learning. Nah, stimulus ini juga gurunya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang akan memancing ketertarikan pada siswanya ini. Lalu yang kedua adalah identifikasi masalah. Pada tahapan ini, guru akan memberikan kesempatan untuk siswanya agar mengidentifikasi masalah yang telah diberikan sebelumnya melalui stimulus tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Nah, setelah ada identifikasi masalah sebelumnya, nah pengumpulan informasi akan dilakukan uh, dari selalu setelah informasi ini dikumpulkan akan melalui pengolahan. Nah, informasi yang terkumpul ini
akan dianalisis pada tahap pembuktian seperti itu ya, setelah dikumpulkan. Nah, tahap pembuktian atau verifikasi ini dari hasil pengolahan informasi kemudian akan dicek atau diperiksa gitu secara cermat agar siswanya ini dapat menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari. Lalu yang terakhir adalah generalisasi, di mana siswa akan menarik kesimpulan agar bisa menjadi prinsip umum atau konsep yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran dalam pembelajaran translasi geometri translasi ini yaitu adalah siswa dapat menganalisis transformasi geometri translasi dengan benar setelah melihat penjelasan menggunakan Google Classroom dan juga diskusi di kelas. Nah, siswa juga akan terampil dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri translasi secara tepat setelah mengerjakan latihan soal. Nah, rencana yang akan digunakan pada desain pembelajaran ini yaitu yang pertama, guru akan memancing siswa tentang suatu pokok bahasan yang maksudnya di sini yaitu adalah transformasi geometri translasi gitu ya, dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang bersifat clickbait gitu ya, membuat penasaran pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan dilakukan secara daring sinkron melalui Zoom meeting gitu nanti ya mungkin. Lalu siswa akan mengeksplorasi konsep yang ada pada LMS baik itu berupa video pembelajaran, diktat maupun modul. Nah, ini bisa dilakukan secara daring asinkron. Lalu yang ketiga yaitu siswa diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh agar menimbulkan diskusi di dalamnya. Nah, ini akan dilakukan secara luring sinkron. Lalu yang terakhir, guru akan mendorong siswa untuk menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperoleh dalam bentuk evaluasi seperti latihan soal. Ini akan dilakukan luring asinkron seperti itu ya. Nah, learning tools yang digunakan yaitu LMS menggunakan Google Classroom. Yang kedua yaitu Mentimeter untuk diskusi dan juga latihan menggunakan live worksheet. Lalu masuk ke pembelajarannya. Yang pertama yaitu tahap persepsi. Nah, kegiatan yang dilakukan yaitu pada tahapan ini akan diberikan stimulus gitu ya, yang akan membuat siswa dapat mengidentifikasi masalah kontekstual yang telah diberikan dari stimulasi-stimulasi tersebut. Nah, kegiatannya yaitu guru akan mencarikan masalah konseptual agar siswa terpancing untuk mempelajari konsep materi dari transformasi geometri translasi ini. Nah, siswa juga didorong agar mengemukakan masalah kontekstual tentang pengetahuan awalnya tentang transformasi geometri translasi ini. Nah, tools yang digunakan tentu saja menggunakan webinar gitu ya, mungkin Zoom meeting ataupun Google Meet. Nah, Mentimeter juga digunakan untuk memudahkan diskusi seperti itu. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah tahap eksplorasi. Nah, pada tahap eksplorasi ini, siswa akan mengumpulkan informasi dan juga akan mengolahnya menjadi konsep seutuhnya. Nah, kegiatan yang dilakukan yaitu siswa akan mempelajari konsep materi transformasi geometri translasi ini menggunakan LMS berupa Google Classroom gitu ya, yang berisi video pembelajaran, diktat maupun modul. Nah, learning tools-nya menggunakan LMS dengan bentuk Google Classroom seperti itu. Konsep diskusi, tahap diskusi dan juga penjelasan konsep. Nah, pada tahap diskusi dan penjelasan konsep ini, siswa akan memverifikasi atau membuktikan konsep yang telah ditemukan. Nah, kegiatan yang akan dilakukan yaitu siswa akan memaparkan konsep dengan metode diskusi yang telah diperoleh dari eksplorasi menggunakan LMS sebelumnya. Learning tools ini menggunakan Mentimeter untuk memudahkan diskusi seperti itu ya. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap pengembangan dan juga aplikasi konsep.
Ya, pada tahap ini siswa akan memulai menyimpulkan dan juga menerapkan konsep yang telah diverifikasi sebelumnya. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu siswa akan mengerjakan latihan berupa LKS digital, berupa live worksheet sebagai aplikasi konsep yang telah divalidasi melalui diskusi sebelumnya. Learning tools yang digunakan yaitu menggunakan LKS digital live worksheet. Sekian penjelasan desain pembelajaran yang saya rencanakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.